Baik, selamat malam Pak Kepneri. Di sini saya dan juga Gabriel Dian Libastanta akan menjelaskan tentang materi dari mata kuliah komunikasi komunikasi bisnis. Dan sini kami akan merangkum keseluruhan materi dari mata kuliah ini yang berjudul tentang Business Communication Essential. Di sini kami akan merangkum di dalam video berdurasi 10 menit kurang lebih. Dan sumber dari materi yang akan kami sampaikan itu diambil dari buku Business Communication Essential edisi kelima dan juga edisi Kanada. Buku Business Communication Essential ini merupakan karya dari Cortland L. Bovee dan juga John V. Thiel dan juga Jian A. Buku ini adalah panduan komprehensif yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan komunikasi secara profesional. Dan juga tujuan dari buku ini itu selain mengembangkan keterampilan komunikasi profesional, juga untuk menyiapkan kita agar kita bisa bagaimana caranya berkomunikasi secara profesional di lingkungan pekerjaan yang menuntut kita untuk lebih berkomunikasi secara profesional dan juga tegas dan juga pasti. Selain itu, buku ini juga menyajikan berbagai konsep, strategi, dan juga teknik komunikasi yang tentunya relevan di dunia bisnis modern dengan fokus pada digital media, sosial, dan juga seluler, di mana ini sangat tepat sekali dengan penjurusan kami yang mengambil digital marketing. Yang pertama itu berjudul tentang komunikasi profesional di era digital. Intinya adalah kami mendapatkan 3 inti dari bab ini, yaitu pentingnya komunikasi. Artinya, bagaimana kita itu bisa menjelaskan mengapa keterampilan komunikasi adalah yang paling penting dalam bisnis, baik untuk karir secara individu maupun untuk perusahaan. Karena tentunya komunikasi itu sangat penting untuk bagaimana kita istilahnya itu mentektokan dengan lawan bicara kita agar mendapat hasil yang kita mau gitu. Kemudian ada model komunikasi. Ini bagaimana kita menampilkan model komunikasi kita dan juga bagaimana komunikasi yang kita berikan itu terpengaruhi dari teknologi mobile dan juga tentunya teknologi mobile ini sedikit merubah cara kita untuk berkomunikasi. Dan juga ada namanya itu etika dalam komunikasi, bagaimana kita bisa mengatur komunikasi kita terhadap lawan bicara kita gitu, secara ya agar untuk menyusun etika dalam komunikasi dengan lawan bicara kita gitu. Yang kedua itu silakan. Nah, yang subbab kedua itu yang berjudul tentang keterampilan tim dan komunikasi interpersonal. Nah, dari bab ini kami mendapatkan 3 poin. Yang poin pertama itu tentang komunikasi tim, di mana itu mempelajari tentang bagaimana cara menguraikan karakteristik tim yang efektif dan caranya untuk menyelesaikan konflik yang sedang dihadapi. Nah, poin keduanya itu tentang umpan balik konstruktif yang dimana memberikan panduan tentang cara memberikan dan menerima umpan balik yang membangun bagi kita sesama tim. Nah, poin ketiga itu tentang etika bisnis yang dimana kita itu belajar untuk menggambarkan etika kita di tempat bekerja, termasuk etika pada saat menelepon maupun pada saat kita sedang berbicara online. Oke, baik. Kemudian subbab ketiga itu ada profesionalisme tentang tim, rapat, mendengarkan, nonverbal, dan juga keterampilan etiket. Di sini kami mencatat ada beberapa poin. Yang pertama itu ada proses 3 langkah, yaitu memperkenalkan proses penulisan yang mencakup analisis situasi, penentuan tujuan, dan juga pengembangan profil audiens. Dan juga ada pemilihan media. Pemilihan media itu sangat tepat untuk menyampaikan pesan. Apalagi adanya tantangan komunikasi di dalam era digital, yaitu ya adanya untuk device mobile dan juga device desktop dan lain-lain. Dan juga dalam subbab profesionalisme ini kita mencatat beberapa hal, yaitu pentingnya tim dalam peran dalam kinerja. Tim itu sangat penting untuk bagaimana memberikan kinerja yang terbaik dan juga hasil yang baik gitu. Dan juga ada namanya efektivitas rapat.
Jadi saat kita memikirkan sesuatu, tentu terjadinya suatu rapat, dan juga rapat ini tuh sangat hasil rapat itu sangat ditentukan dari seberapa efektif rapat tersebut. Mulai dari pembahasannya, yaitu ada tujuan latar belakang masalah, dan juga poin-poin yang akan dibahas itu sangat penting untuk menentukan hasil rapatnya. Dan juga ada namanya keterampilan mendengarkan secara aktif, yaitu kita adanya tentu dalam komunikasi itu tentu harus adanya itu umpan balik, feedback, dan lain-lain. Kemudian ada komunikasi nonverbal, itu seperti kontak mata, ekspresi wajah, postur tubuh, itu juga mempengaruhi dalam kita penyampaian pesan secara efektif. Selanjutnya. Nah, pada poin keempat itu kita belajar tentang komunikasi between different culture yang dimana mempunyai dua efek ya. Yang pertama efek itu globalisasi yang dipengaruhi oleh perjanjian perdagangan, kemajuan teknologi informasi, kelas menengah global yang berkembang, dan inovasi transportasi. Nah, yang kedua itu tentang budaya yang bersifat dinamis, yang dimana budaya itu sendiri juga mempengaruhi identitas diri dan mencakup elemen terlihat serta tidak terlihat. Nah, budaya itu juga menjadi konteks rendah atau pesan eksplisit dan konteks tinggi yang atau mengandalkan pemahaman implisit. Oke. Yang kelima itu ada menyelesaikan pesan bisnis, yaitu kita mendapatkan 2 poin, yaitu ada revisi pesan. Nah, ini tuh memberikan teknik untuk mengevaluasi dan memperbaiki draft awal pesan agar pesan itu lebih jelas dan ringkas kepada lawan bicara. Dan juga desain pesan ini maksudnya adalah gimana kita mendesain pesan agar mudah dibaca, termasuk penggunaan daftar judul dan juga subjudulnya itu agar lebih jelas gitu, judul pesannya itu mengenai apa. Dan juga di sini kami mencatat prinsip penulisan, membangun kredibilitas, pemilihan kata yang tepat dan jelas, dan juga nada komunikasi apabila berkomunikasi secara offline. Dan juga kita perlu memperhatikan hindari bahasa-bahasa yang asing untuk lawan bicara kita gitu. Yang keenam, selanjutnya. Nah, yang keenam itu di sini kita belajar tentang bagaimana membuat pesan untuk media digital. Nah, poin pertama itu media choice of brief message. Nah, ini tuh pilihan media untuk menyampaikan pesan singkat seperti kayak email, chat, ataupun dengan teks cepat. Yang kedua itu tentang compositional model of digital of social media, yang dimana kita itu menyusun konten digital dan media sosial seperti kayak video, blog, infografis, ataupun artikel. Nah, yang ketiga itu kita creating content for social media, di mana kita itu memberikan tips dalam membuat konten yang menarik dan relevan bagi semua platform media sosial yang kita gunakan. Dan juga poin ketujuh itu ada menulis pesan rutin dan positif, yaitu kita itu perlu adanya yang pertama itu menghindari judgment, kedua itu show support, dan juga follow their lead. Maksudnya itu jika lawan bicara kita itu nggak bisa eye contact, maka kita perlu adaptable dengan lawan bicara kita gitu ya. Jadi kita menyesuaikan juga untuk dapatkan kemampuan interkultural antar orang lain gitu. Dan juga ini yang lain-lain juga under maintaining standard of etiquette, salah satunya itu adalah menegur tanpa menyalahkan orang tersebut gitu. Kemudian yang 8 itu ada menulis pesan negatif. Sini kami mencatat bahwa ada 3 langkah untuk menyampaikan pesan negatif itu seperti apa. Yang pertama itu merencanakan informasi apa yang dibutuhkan penerima pesan. Kemudian menulis pesan negatif itu dengan jelas dan berhati-hati. Dan juga ini penting banget untuk dijelaskan oleh sampaikan atau dijelaskan sama orang yang paling berotoritas. Dan juga kita perlu adanya merevisi dan melengkapi pesan negatif agar minim kesalahan. Dan juga kesembilan itu ada menulis pesan persuasif, yaitu kita ada namanya pengembangan argumen itu, yaitu cara memikat argumen yang persuasif dengan mempertimbangkan 3 jenis daya tarik, yaitu logika, emosi, dan juga etika. Dan juga ada pesan pemasaran, yaitu teknik menulis pesan pemasaran yang efektif dan baik secara konvensional. Oke, dalam subbab nomor 10 ini tentang memahami dan merencanakan laporan serta proposal. Sini menjelaskan tentang bagaimana kita menyusun laporan itu dengan benar. Yang kami hanya mencatat beberapa poin saja, yaitu menerapkan proses menulis 3 langkah untuk laporan dan proposal. Kemudian ada menganalisis situasi, mengumpulkan informasi, memilih kombinasi media dan saluran yang tepat, mendukung pesan dengan informasi yang akurat.
Dan juga yang paling penting, kita itu perlu merencanakan penelitian kita dalam penyusunan laporan atau proposal agar hasilnya itu dapat jelas dan selanjutnya itu ada menemukan data dan informasi. Nah, ini yang paling penting juga, yaitu tentang mengidentifikasi sumber-sumber informasi yang relevan. Demikian atas presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih